Halo guys, selamat datang di channel ini yang seperti biasa akan membahas yang berkaitan dengan alur cerita film Donghua. Oke, di sini kita bakal lanjutkan part keduanya. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton part satunya, klik link yang gua taruh di deskripsi. Lanjut cerita perjalanan hari ini. Jisiang pun sangat bersemangat mendengar Tangsan yang bisa membantunya. Tangsan berkata, ia mengetahui sebuah teknik latihan yang bisa membantu Jisiang menggunakan kekuatan jiwa. Ia pun bertanya kepada Jisiang, apakah ingin menjadi muridnya, dan Jisiang pun menyetujui hal itu. Ia pun menyembah Tangsan sebagai gurunya. Tangsan memberikan tanaman ginseng kuning yang ia dapatkan dari lembah api dan es. Tanaman itu bisa membantu Jisiang untuk membuat fondasi di tubuh. Agar bisa merasakan kekuatan jiwa yang mengalir, Tangsan pun menyuruh Jisiang untuk memakannya. Beberapa saat kemudian, Tangsan pun mengalirkan sedikit kekuatan jiwanya ke tubuh Jisiang. Ia pun menyuruh Jisiang untuk merasakan pola aliran energi itu dalam tubuh. Hingga akhirnya, beberapa hari kemudian, Jisiang pun sudah mulai bisa menggunakan kekuatan jiwa. Tangsan bertanya, bagaimanakah sifat dari Kapten Bajak Laut Mutiara Ungu? Ia ingin menyewa beberapa orang dari tim bajak laut untuk mencari teman-temannya yang ia pikir hilang. Jisiang pun berkata, ia adalah orang yang cukup baik dan sering membantu nelayan miskin. Hingga akhirnya, Jisiang pun berjanji akan membawa Tangsan ke sana. Keesokan harinya, mereka pun memulai perjalanan untuk menemui Kapten Bajak Laut. Jisiang pun menjelaskan kalau tim bajak laut itu ada 3.000 orang. Dan 200 di antara mereka bisa menggunakan kekuatan jiwa. Yang paling kuat adalah Kapten Bajak Laut itu sendiri yang berlevel 68. Hingga sampai di kediaman bajak laut, Tangsan pun sangat terkejut melihat teman-temannya yang sudah terikat. Ia pun segera pergi menyelamatkan mereka. Tangsan pun menjadi sangat marah, apalagi melihat saat Xiao yang didekati sang kapten. Tangsan pun langsung mengamuk dan ingin membunuhnya. Hingga akhirnya terjadilah sedikit pertempuran antara Tangsan dan Kapten Bajak Laut tersebut. Pertarungan sempat dihentikan oleh si gendut sebentar. Dia berkata kalau semua ini hanyalah salah paham. Kapten Bajak Laut itu sebenarnya sedang menyelamatkan mereka. Ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah mereka berpisah kemarin, karena saat kelelahan, ia dan teman-temannya jatuh pingsan dan mengapung di atas air. Waktu itu juga ada monster umur 10.000 tahun yang berusaha menyerang mereka. Untungnya mereka sadar tepat waktu dan menghindar serangan-serangan monster itu. Namun setiap serangan monster itu ternyata memiliki racun yang merangsang ke tubuh mereka. Mereka pun teracuni monster itu. Hingga akhirnya Kapten Bajak Laut Mutiara Ungu menyelamatkan mereka dan menjemur mereka agar menghilangkan racun itu. Sebenarnya Kapten Bajak Laut itu adalah ular yang mereka jumpai di laut waktu itu. Setelah selesai bercerita, Tangsan pun kemudian sudah mengerti kalau semua ini hanyalah salah paham. Tangsan pun menggunakan kekuatan energi ular kepala 10 yang ia dapatkan dari kota ranah pembunuh untuk menyembuhkan teman-temannya itu. Setelah itu, Tangsan pun meminta Xiao dikembalikan untuk menyelesaikan masalah. Ia pun berkata kalau Xiao adalah tunangannya. Namun Kapten Bajak Laut menolak hal itu karena ia pun memiliki rencana kepada Xiao untuk tetap tinggal di pulau ini. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertaruh. Tangsan berkata ia tak akan menggunakan kekuatan jiwa sama sekali untuk menangkap Kapten Bajak Laut. Dan apabila dalam waktu 1 batang rupa habis belum juga tertangkap, maka Kapten Bajak Lautlah yang menang. Tangsan berjanji akan melakukan apa saja apabila Kapten Bajak Laut yang menang. Namun apabila ia menang, Tangsan ingin dipanggil bos baru oleh para bajak laut. Hingga akhirnya Kapten pun setuju dan terjadilah pertempuran untuk menangkap Kapten Bajak Laut. 作为唐门暗器基础手法，
唐门暗器手法白起，唐门暗器手法白起已经锁定了你，你逃不了。不定。那了一点儿，想抓我，那想抓我。 Di tengah pertarungan, Tangsan ternyata salah menangkap orang karena itu hanyalah salah satu prajurit Kapten Bajak Laut yang memiliki kemampuan berlari cepat. Kapten Bajak Laut yang sebenarnya masih berada di tempat semula. Ia pun berpikir untuk berenang ke laut saja karena Tangsan pastinya tidak akan bisa menangkapnya apabila di laut. Namun tiba-tiba Tangsan sudah muncul di belakang dan terus mengejarnya. Dan akhirnya pertarungan terakhir pun terjadi untuk menangkap Kapten Bajak Laut. Dan di pertarungan terakhir, Tangsan pun terjebak kekuatan jiwa sang Kapten Bajak Laut. Dan apakah Tangsan akan berhasil keluar dari lingkaran kekuatan jiwa sang Kapten? Kita akan bahas di video selanjutnya. Cukup sekian video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.